Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan konseling serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Octavia Rahmadani dengan NIM 251404006 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling. Di sini ada pun latar belakang dari masalah-masalah di lembaga sekolah dasar, yaitu masalah di lembaga sekolah dasar umumnya dilatar belakangi oleh perbedaan kemampuan siswa dalam belajar, metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga membuat siswa cepat bosan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti media dan fasilitas belajar, kurangnya dukungan dari orang tua, serta adanya masalah perilaku dan disiplin siswa di kelas. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak ditangani dengan baik. Nah, kemudian ada pun permasalahan pada siswa. Permasalahan siswa adalah berbagai kesulitan yang dialami dalam proses belajar maupun kehidupan di sekolah. Contohnya seperti sulit memahami pelajaran, kurangnya motivasi belajar, tidak percaya diri, kesulitan berinteraksi dengan teman, sehingga masalah dari keluarga atau dari lingkungan yang membuat belajar menjadi terganggu. Nah, apa aja ya faktor-faktor masalah pada siswa dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, di sini yang pertama adanya kurang motivasi. Seperti siswa tidak semangat belajar karena tidak mempunyai tujuan atau merasa pelajaran itu tidak penting. Untuk cara mengatasinya yaitu tetapkan tujuan kecil, beri motivasi, dan hubungkan pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada banyaknya gangguan. Di sini belajar terganggu misalnya oleh handphone, teman, atau lingkungan yang ramai. Untuk cara mengatasinya itu sendiri yaitu cari tempat belajar yang tenang dan batasi penggunaan gadget pada saat belajar. Nah, kemudian ada sulit konsentrasi, di mana siswa mudah kehilangan fokus saat belajar. Untuk cara mengatasinya, belajar dalam waktu singkat tapi rutin, misalnya 25-30 menit, lalu dibolehkan untuk beristirahat. Kemudian ada sulit mengingat, di mana materi yang cepat lupa karena cara belajarnya kurang tepat. Untuk cara mengatasinya yaitu gunakan catatan ringkas, ulangi pelajaran, dan buat peta konsep. Kemudian ada manajemen waktu yang buruk, di mana waktu belajar tidak teratur dan sering menunda pembelajaran. Untuk cara mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar harian dan utamakan tugas yang penting terlebih dahulu. Kemudian ada permasalahan dari sarana dan prasarana. Untuk permasalahan yang ditimbulkan akibat sarana dan prasarana yang menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran, sarana dan prasarana ini akan mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan juga efektif dan efisien. Hanya saja, pada pelaksanaannya, sarana dan prasarana ini masih terdapat permasalahan-permasalahan. Nah, apa sih masalah yang sering terjadi pada sarana dan prasarana itu? Yang pertama di sini ada fasilitas penunjang pembelajaran yang kurang memadai. Sarana seperti meja, kursi, papan tulis, atau laboratorium tidak lengkap atau tidak layak, sehingga proses belajar jadi kurang nyaman. Kemudian ada kurangnya buku paket dalam sumber belajar. Jumlah buku tidak mencukupi untuk semua siswa, sehingga siswa kesulitan untuk belajar mandiri dan memahami materi tertentu. Kemudian ada pun rusaknya sarana dan prasarana. Fasilitas sekolah seperti ruang kelas, toilet, atau alat belajar dalam kondisi rusak, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada pun kurangnya alat-alat penunjang pembelajaran.
yang dimana alat bantu seperti proyektor, alat peraga, atau media belajar lainnya tidak tersedia di sekolah, sehingga pembelajaran ini menjadi kurang menarik bagi siswa. Kemudian ada pun kurangnya ruang kelas, di mana jumlah kelas tidak cukup untuk menampung semua siswa, sehingga kelas menjadi terlalu penuh atau harus bergantian dengan siswa yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Pemecahan masalah di sekolah dasar perlu dilakukan secara menyeluruh. Artinya tidak hanya fokus pada siswa tertentu, tetapi juga pada guru, fasilitas, dan cara belajar. Guru perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan agar bisa mengajar dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, pembelajaran sebaiknya dibuat kreatif dan menyenangkan supaya siswa tidak mudah bosan. Kerjasama antara guru dan orang tua itu juga penting untuk mendukung perkembangan siswa di sekolah dan juga di rumah. Fasilitas sekolah perlu diperbaiki agar proses belajar lebih nyaman. Dengan adanya disiplin dan motivasi yang baik, siswa akan lebih semangat belajar dan minat belajarnya bisa terus meningkat. Kemudian di sini ada pun jabaran pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar, yaitu seperti yang pertama, peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Yang dimana guru perlu terus belajar dan mengikuti pelatihan agar cara mengajarnya lebih baik, menarik, dan mudah dipahami siswa. Kemudian ada pun perbaikan fasilitas dan sarana belajar. Sekolah perlu menyediakan ruang kelas yang layak, buku, dan alat belajar agar proses belajar lebih nyaman dan juga efektif. Kemudian ada revisi penyesuaian kurikulum, di mana kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kemampuan siswa, agar pembelajaran lebih relevan dan tidak membosankan. Kemudian ada pendekatan individual dan motivasi siswa, di mana setiap siswa pasti berbeda. Jadi, guru harus memahami kebutuhan masing-masing dan memberi motivasi agar semangat belajar terus meningkat. Kemudian, ada komunikasi antara guru dan orang tua. Kerjasama antara guru dan orang tua penting untuk memantau perkembangan dan membantu siswa belajar dengan baik. Kemudian ada pemerataan akses pendidikan, di mana semua anak harus mendapat kesempatan belajar yang sama, baik di kota maupun di daerah terpencil. Kesimpulan pada materi permasalahan-permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar yaitu, masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar tidak hanya berasal dari fasilitas atau kurikulum, tetapi juga dari kondisi siswa yang beragam, kemudian kurangnya motivasi, perilaku yang tidak baik, kesulitan untuk belajar, dan latar belakang keluarga menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu memberikan perhatian yang menyeluruh, memahami kebutuhan pada siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.